Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusri Hayanti. Usul inisiatif delegasi DPR RI untuk menjadikan sidang Women Parliamentarian sebagai agenda resmi Asia Pacific Parliamentary Forum atau EPPF disetujui Forum Komite Eksekutif sebagai draft resmi resolusi dalam sidang tahunan EPPF ke-25 di Kota Nadi, Kepulauan Fiji. Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon didampingi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf dengan sejumlah anggota delegasi BKSAP mengikuti rangkaian sidang tahunan ke-25 Asia Pacific Parliamentary Forum di Kota Nadi, Kepulauan Fiji baru-baru ini. Ketua Delegasi Indonesia Fadlizon mengatakan, sudah sejak 2 tahun yang lalu, yakni dalam sidang APPF di Quito, Ekuador dan Vancouver, Kanada, delegasi DPR RI menginisiasi agar Women Parliamentarians menjadi agenda resmi sidang APPF. Baru pada sidang tahunan ke-25 di Fiji ini disetujui oleh Komite Eksekutif APPF untuk dibawa ke forum pleno sebagai salah satu draft resolusi. Kita adalah anggota APPF ini sejak awal berdirinya, pertama kali waktu itu di Jepang, dan ini adalah yang ke-25, berarti yang sudah 25 tahun kita menjadi anggota dari APPF. Sebelumnya di Vancouver, Kanada. Forum APPF ini diselenggarakan setiap tahun dan Indonesia selalu aktif berpartisipasi. Sekarang ini ada 7 anggota, kebetulan saya yang memimpin delegasi 3 tahun terakhir ini. Dan kita membawa 6 draft resolusi sebagai bagian dari kita harapkan hasil dari forum APPF ini. Dari 6 itu 5 sudah diterima dan nanti akan dibahas di dalam komite-komite yang terkait. Ditemui usai memimpin sidang Women Parliamentarian bersama Presiden APPF ke-25 yang juga Ketua Parlemen Fiji, Jiko Fatevehi Luveni. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Indonesia juga memasukkan draft resolusi mengenai penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat. Nurhayati menambahkan Indonesia dan Australia sepakat untuk menggabungkan usulan draft resolusi terkait peran perempuan di mana Parlemen Fiji menjadi co-sponsornya. Ada 2 resolusi tentang perempuan, yang satu diajukan oleh Australia dan satu lagi diajukan oleh Indonesia, dan alhamdulillah saya sudah berhasil melobi dan kita merge kedua resolusi ini. Jadi resolusi yang disponsori oleh Indonesia dan Australia dan di co-sponsori oleh Fiji sendiri. Dan ini saya masih punya tanggung jawab, insya Allah nanti di Executive Committee saya akan melaporkan hasil dari Women Parliamentarian Meeting ini. Kemudian juga akan mengusahakan atau masih berjuang supaya Women Meeting ini, Parliamentarian Meeting di APPF ini menjadi bagian dari agenda pertemuan APPF selanjutnya. Dari Kota Nadi, Kepulauan Fiji, Sahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait maraknya masalah tenaga kerja asing Indonesia yang dianggap dapat mengancam tenaga kerja lokal, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem dan kebijakan dalam mengawasi para tenaga kerja asing di seluruh Indonesia. Menanggapi semakin maraknya masalah yang terkait tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia dan dianggap dapat mengancam tenaga kerja lokal, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat sistem dan kebijakan dalam mengawasi para tenaga kerja asing di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, mengemuka perlunya pengawasan yang ketat terhadap para TKA, salah satunya di Kota Makassar, yang merupakan jalur transit untuk masuk ke Indonesia bagian timur. Anggota Komisi 3 DPR RI, Erma Suryani Ranik mengatakan, banyak TKA masuk ke Indonesia tidak sesuai prosedur yang ada, seperti membludaknya buruh kasar asing, padahal Indonesia membutuhkan banyak tenaga ahli. Untuk itu, Erma mengusulkan DPR RI membentuk panitia khusus agar masalah TKA yang masuk ke Indonesia dapat diselesaikan lintas sektoral, serta melindungi tenaga kerja lokal. Asing ini bukan hanya soal Tiongkok ya, karena sekarang ini kan kebanyakan orang asing dari Tiongkok yang datang ke Indonesia ini yang masuk pakai visa turis, masuk dengan visa yang bebas visa itu, mereka bisa tinggal seenaknya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bisnis.
Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i meminta jajaran Kementerian Hukum dan HAM bekerja lebih efektif dan maksimal mengawasi TKA yang masuk ke Indonesia karena banyak yang menyalahi prosedur perizinan, seperti masuk dengan visa wisata, namun bekerja sebagai buruh di Indonesia. Memperbaiki regulasi untuk tidak begitu mudah orang datang ke Indonesia, bebas visa, segala macam, dan lewat Kemenkumham, itu tim Pora itu harus benar-benar efektif. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong percepatan pembangunan pusat pengembangan kerbau rawa yang dibangun di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pembiakan kerbau rawa Pampangan untuk menekan tingginya nilai impor daging sapi dan kerbau. Tingginya nilai impor daging sapi dan kerbau demi memenuhi konsumsi daging di masyarakat dapat diminimalisir melalui pengembangbiakan kerbau rawa Pampangan yang berasal dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Komisi 4 DPR RI mendorong percepatan pembangunan pusat pengembangan kerbau rawa yang dibangun di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Prabowo, menekankan Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pengembangbiakan kerbau rawa. Program Kerbau Center, selain untuk dikonsumsi, juga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara pengekspor kerbau. Edi Prabowo mengingatkan, negara harus turun tangan dalam pengembangbiakan kerbau asli Indonesia guna meminimalisir ketergantungan impor daging sapi atau kerbau yang terus meningkat setiap tahun. Hari ini kita berdiri di lahan seluas hampir 800 hektar total yang akan digunakan menjadi pusat kerbau, kalau boleh dibilang kerbau senternya yang ada di Sumatera Selatan, yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelamatkan plasma nutfah kerbau lokal kita di sini. Dan ini saya pikir sesuatu yang perlu kita dorong, perlu kita support. Kenapa? Kalau Anda lihat, kalau kita perhatikan sekarang, kita semua sekarang serba impor. Dari daging sapi, tiap tahun kita impor 600.000 minimal. Anggota Komisi 4 DPR RI, Mindos Yanipar, menjelaskan, kerbau rawa Pampangan bukan kerbau pekerja seperti yang banyak di Pulau Jawa, melainkan kerbau ternak. Oleh karena itu, Mindos Yanipar meminta kerbau rawa Pampang tidak hanya diambil dagingnya saja, melainkan komponen kebutuhan lainnya seperti susu dan keju. Kerbau rawa tersebut nantinya akan dikembangbiakan dengan kerbau dari India, Italia, dan Bulgaria. Sapi perah, begitu juga kerbau ini. Dan untuk keju tertentu, memang susu kerbau ini lebih spesifik dari sapi. Kalau tidak salah karena solid kontennya, ya kepadatan tertentu yang di susu kerbau ini lebih tinggi dari yang ada di sapi. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.